Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rangga Bisma Aditya, dari KPU Kota Blitar dalam acara Elektorial Podcast. Oke, sobat elektorial dimanapun di seluruh penjuru Nusantara, dimanapun Anda berada, kali ini kita sedang ada kegiatan podcast ya, kedatangan KPU Kota Blitar, kedatangan tamu ini yang luar biasa sekali. Bu Elis Yusniawati, Ya. Iya, dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Selamat datang. Terima kasih Mas Rangga. Iya. Aku panggilnya Mas aja. Saya juga ya. panggilnya Mbak, nggak apa-apa ya? Iya, biar santai ya. Sama-sama milenial gitu ya. Kali ini Elektorial Podcast akan membahas berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang memang menjadi satu kewajiban bagi kami di lembaga publik ya. Khususnya ini juga bisa menjadi bagian dari informasi sobat elektorial dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja kita tanyakan. Kaitannya dengan keterbukaan informasi publik ini menjadi satu kewajiban dari seluruh lembaga publik yang ada ya, tidak terkecuali mungkin salah satunya adalah KPU ya. Yang di sini ada KPU Kota Blitar. Itu sejak kapan sih itu diberlakukan? Apakah kemudian itu juga berkaitan dengan keterbukaan informasi publik itu baru-baru setelah reformasi ini atau mungkin dulu-dulu sudah ada? Iya, Mas Rangga, sebelumnya terima kasih ya, karena sudah mempersilahkan saya untuk bergabung di Elektoral Podcastnya KPU Kota Blitar. Jadi kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, mengacunya kan pada agak berat dikit ngomong Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, itu diundangkannya dan diberlakukan itu pada tahun 2008. Cuman begini, kita nyebutnya apa? Sobat elektorial. Sobat elektorial, jadi memahaminya begini. Segala sesuatu itu terbuka kecuali yang ditutup. Gitu ya. Iya, semuanya itu terbuka kecuali yang ditutup. Artinya semua informasi publik yang berkenaan dengan publik itu harusnya dibuka kecuali yang ditutup. Nah, itu kita dilindungi loh oleh undang-undang, oleh banyak sekali regulasi yang melindungi hak kita untuk tahu begitu ya. Jadi makanya hashtagnya kami itu hak Anda untuk tahu. Semua orang berhak mengetahui informasi yang dibuka kecuali yang ditutup. Nah, kok masih ada yang ditutup sih? Ada loh banyak informasi yang kemudian nggak bisa diakses. Jadi tidak semuanya dibuka. Tidak semuanya. Apa aja itu Bu kira-kira kalau kita bisa? Kalau merujuk pada pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008 gitu, salah satunya yang berkenaan dengan riwayat seseorang gitu. Atau kalau dalam hal ini yang terdekat ya, gitu, penderita COVID ini karena masih secara psikologi itu membebani penderitanya, maka itu datanya dirahasiakan. Namanya saja, biasanya kalau nama ini berkenaan dengan by name by address, begitu alamatnya ya. Juga alamatnya, NIK-nya ditutup ya, sama kayak punya KPU begitu ya. Betul, berkaitan kalau KPU, dengan data pemilih itu juga ditutup berapa bintang gitu. Betul. Nah sama gitu kan, sampai pada waktunya kalau misalnya penderita COVID itu atau pemberlakuan COVID itu seperti flu pada umumnya, ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita ke rumah sakit ya, sobat elektorial, kita tanya, ada pasien namanya Mas Rangga nggak yang menderita COVID, itu tidak akan dibuka loh sama rumah sakit. Oh gitu. Iya, tidak akan diberitahukan. Tidak sama alamatnya juga bisa nggak bisa ya? Kita pengen tahu kamarnya saja nggak bisa loh, kecuali yang punya kepentingan gitu. Nah kalau ngomong KPU Kota Blitar ya, KPU ini Komisi Pemilihan Umum yang seluruh datanya adalah milik publik, bisa diakses. Artinya KPU Kota Blitar itu aksesibel harusnya, tapi tidak semuanya ya. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu ditutup begitu, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak misalnya, atau jika dikeluarkan mengakibatkan chaos dan lain sebagainya. Nah itu perlu pertimbangan bahwa itu tidak boleh diberikan kecuali gitu kan, kecuali yang bersangkutan ada kepentingan hukumnya. Betul. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang data sendiri, itu sejak tahun 2008 kita sudah hak masyarakat ya tentunya untuk menggali informasi itu sudah dilindungi lewat Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2008. Itu legitimasi saja. Karena di pertimbangan hukumnya kenapa kemudian lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu justru berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45. Oh gitu ya, sudah dijamin. Pasal 28 huruf F. Jadi semua hak
pada pokoknya bilang begini, saya takut salah redaksionalnya. Iya, ha. Pada pokoknya bahwa seluruh keingintahuan masyarakat itu dilindungi undang-undang. Nah, Jadi informasi yang dibutuhkan oleh publik itu harus diberikan demi kehidupan yang lebih baik. betul. Jadi kalau bahasa ini ya, bahasa non formalnya gitu ya. Kamu boleh kepo tapi jangan semua kamu kepoin. Betul. Nah, gitu ya. Kepo boleh, Kepo tapi boleh. kan Iya. aduh. Ada beberapa yang memang itu kemudian jadi dikecualikan. Jadi betul. kalau nggak salah ada 4 klasifikasi informasi ya. Ada 4 Ya, jenis informasi. ada 4 klasifikasi informasi yang perlu disiapkan oleh badan publik termasuk KPU Kota Blitar. Gitu. Informasi setiap saat, informasi berkala, informasi serta-merta, dan satu nih yang nggak boleh lupa Iya. juga, informasi dikecualikan. Dikecualikan tadi itu ya. Nah, jangan terus kok, loh KPU Kota Blitar ini kan badan publik ya, Iya. semua data miliknya itu boleh kita akses, iya. Tapi ada beberapa yang nggak boleh dikepoin. Oh iya, gitu. Jadi Jangan kepo ke semua hal. Sobat Elektorial, jadi ingat ya, secara prinsip kamu boleh kepo ya. Seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali adalah masyarakat Kota Blitar boleh kepo, tapi jangan semuanya dikepoin. Nah, gitu ya Mbak Elis. Ada beberapa hal yang memang tidak boleh begitu loh. Bukan tidak boleh. Prinsip dari pengecualian informasi publik itu adalah ketat dan terbatas. Ketat dan terbatas. Ketat dan terbatas. Artinya tidak semua informasi itu ditutup begitu Iya. loh. Sekarang kita bicara tentang hak masyarakat. Gimana sih kemudian kan pasti ada tata caranya ya. Selain kemudian badan publik ini kemudian harus menyediakan data terlebih dahulu. Tapi sebelum ke badan publiknya, kita pengen tahu nih masyarakat pencari informasi. Lah kan pasti mereka juga punya etika, mereka harus Betul. tahu tata caranya. Ada nggak sih tips-tips dari Mbak Elis ini berkaitan dengan masyarakat kalau ingin tahu nanti bisa datang ke lembaga publik terus gini-gini. Nah, mungkin ada iya. tipsnya gitu. Tipsnya begini, sahabat elektorial. Jadi sekarang itu kan udah zamannya digitalisasi ya. Semua informasi ada di genggaman tangan. Betul. Dan itu sudah diintegrasikan oleh KPU Kota Blitar pada khususnya, di mana websitenya, medsosnya itu semua sudah berusaha dimaksimalkan untuk melayani kebutuhan publik terhadap informasi dan aksesibel. Jadi tapi ada ini loh, ada aturannya, aturan main Mas. Iya. Jadi begitu ada. Nggak tiba-tiba kemudian datang saya minta data. Saya gitu. minta data, langsung harus ada, terus nggak dikasih marah-marah. Enggak, jangan dong. Nggak boleh ya gitu ya. Nggak boleh dong. Kayak minta jajan sama orang tua, minta uang saku. Kan ada aturannya. Ma, minta dong, duit dong buat jajan Gitu ya? gitu. Sama, kita datang dulu nih. Kita atau mungkin karena ini masih pandemi ya, Betul. Bapak Ibu sahabat elektorial, kami menghimbau ya agar coba cek dulu di website. Jangan-jangan KPU Kota Blitar sudah menyediakan semua informasi yang kita butuhkan di website, di medsosnya, Iya. IG-nya cakep loh, infografisnya Iya. oke lah, keren KPU Kota Blitar keren. Terima kasih. Iya. Karena ini banget, millennials banget Iya, begitu kan. iya. Nah, coba dicek dulu, diakses dulu karena sambil rebahan kan bisa kalau langsung datang ke sini. Pertama pandemi ya, yang kedua kita masih butuh waktu, takes time kita datang. Nah, coba dicek dulu di website, kalau tidak ada silakan melakukan permohonan informasi secara prosedural. Begitu kan, memohon informasi, kalau datang langsung itu ngisi formulir pendaftaran, begitu pastikan diregister. Setelah itu kalau misalnya sudah melakukan itu ditunggu dulu karena KPU Kota Blitar itu khususnya ya pada umumnya badan publik itu punya waktu gitu untuk menyiapkan informasi yang diminta dan tanggapannya itu bisa 10 hari kerja plus 7. 10 plus 7. Tidak 17 hari ya, 10 plus 7. Tidak 17 hari karena kemudian kalau dalam waktu 10 hari itu ternyata badan publik tersebut khususnya KPU Kota Blitar itu ada kendala untuk menyiapkan informasi yang diminta, KPU Kota Blitar bisa menghubungi pemohon kembali. Bapak Ibu, mohon maaf ya, tolong ditunggu dong. Ini kami butuh perpanjangan waktu lagi. 7 hari lagi. Nah, 7 hari itu berlaku.
berlaku, Berlaku. begitu. Lah. Dan itu ditunggu, jangan marah-marah dulu. Gitu ya, harus ditunggu ya. Sabar gitu kan. Nah, berkaitan dengan ini apa namanya kalau masyarakat mencari waktu terus kemudian ketika data kemudian kita berikan, nah ternyata masyarakat tidak puas dalam artian datanya Ya. kurang lengkap misalkan. Betul, Boleh minta lagi dengan kurun waktu 10+7 tadi itu atau kemudian mereka kita mengisi formulir lagi dari awal atau seperti apa? Begini, sebenarnya ini kami sih dari Komisi Informasi di Provinsi Jawa Timur menghimbau ada sama-sama baik dari pemohon dan termohon dalam hal ini KPU Kota Blitar itu punya itikat baik juga. Ini bukannya nggak bisa dibicarakan loh. Saling kontak ya artinya ya. Iya, saling berkomunikasi. Kalaupun kurang lengkap ya ditanyakan lu kok nggak lengkap sih Pak KPU begitu kan? Kok nggak lengkap? Bisa nggak dilengkapin? Oh iya mohon waktu ya. Nah ini sama-sama menunjukkan itikat baik. Nah kalau misalnya sampai kita ngomong pahit nih Mas Rangga, Iya, nggak apa-apa. sampai ngomong pahit, pemohon masih bersikeras bersikeras. tidak terima lu nggak terima, tenang, prosedur masih memberikan kesempatan pada pemohon informasi untuk mengirimkan permohonan keberatan begitu loh. Kalau dia komunikasi kekeluargaan tidak bisa ya tunggu ya, kita masih siapkan gitu. Dia tidak mau, dia masih punya, jangan langsung menyengketakan begitu kan, karena masih ada hak dari pemohon untuk menyatakan keberatan. dan itu ada loh. Saya lihat tadi di website juga sudah ada di depan di meja layanan informasi KPU Kota Blitar ada ya alurnya bagaimana sih harus mengirimkan permohonan keberatan gitu. Dikirimkan saja, aku keberatan nih, boleh langsung datang dengan mengisi formulir, boleh bersurat, nanti petugasnya akan menerjemahkan ke bahasa formulir, diregister, terus ditanggapi lagi. Nah ini ada waktu lagi. Ada gitu waktu loh. lagi ya Ada untuk waktu keberatan lagi. itu ya, Jadi jangan karena sudah diterima terus tiba-tiba ayo cepat dijawab gitu aja. Nah, Sabar dong. Jadi apa namanya teman-teman sobat elektorial yang nanti kemudian mau mencari informasi, kami harapkan juga sabar. Karena proses itu memang kita lakukan dengan baik, sekalipun kemudian hal-hal yang memang sudah kita tata terhadap permohonan informasi dari sobat elektorial itu kemudian bisa kita penuhi, kecuali yang dikecualikan tadi. Kecuali jadi pokoknya prinsipnya begini sahabat elektorial, semua informasi itu terbuka kecuali yang ditutup. Nah pada dasarnya begini, KPU Kota Blitar kan punya PPID. Siap. Nah, PPID itu adalah pejabat pengelola dan pendokumentasian informasi publik. Jadi artinya saat ada permintaan informasi, PPID akan bekerja mengelola informasi itu sudah pasti karena judulnya itu PPID pejabat pengelola, itu tidak mungkin informasi gelondongan diberikan pada pemohon. Artinya informasi yang dimiliki oleh KPU Kota Blitar itu perlu dikelola dulu sehingga bisa benar-benar saat dimiliki oleh publik itu bisa dibaca gitu loh. Oh ini maksudnya. Karena ada kalanya loh informasi yang oke, memang itu semuanya informasi bisa kamu miliki, tapi kalau tidak dikelola dengan baik malah membingungkan. Kadang-kadang ada yang informasi kan juga ada yang expired ya misalkan. Betul. Contoh misalkan mereka ingin tahu struktur KPU, ternyata struktur KPU udah berubah. Nah, taunya orang ini sudah nggak di KPU lah kayak gitu kan bisa jadi kan. Betul. Dan satu lagi Mas Rangga, kalau tahapan permohonan informasi mulai dari permohonan informasi, keberatan itu memang pada akhirnya belum menemukan titik temu, jangan berantem dong. Gitu ya. Masih difasilitasi untuk menyelesaikan sengketa melalui Komisi Informasi. Jangan terus bawa masa gitu, teriak-teriak. Enggak begitu. Nggak usah begitu. demo, kalau mau cari informasi semuanya bisa terbuka. Bisa. Termasuk anggaran pun itu bukan bagian dikecualikan. Betul. Ya kan kalau mau tahu tentang DIPA-nya KPU, RKA-nya KPU, semuanya bisa kita berikan. Iya di website ada ya. Ada juga di website. Karena ini kebetulan kan dalam rangka monefnya Komisi Informasi Jawa Timur, jadi sobat elektoral kalau mau lihat DIPA-nya KPU Kota Blitar di website ada. Ya. Jadi saya sudah ngintip soalnya. Jadi ini tadi sekaligus saya juga permohonan maaf ini kepada publik ini. Kita nodong Mbak Elis untuk kemudian datang untuk bicara sama sobat elektorial semuanya. Oke. Tapi asik aja sih. Berkaitan ini sekarang kalau kita tadi udah bicara tentang masyarakat, sekarang kita bicara tentang badannya atau kemudian lembaganya. Siapa tahu nanti dari sini kita bisa didengar oleh teman-teman perangkat desa mungkin atau kemudian dari teman-teman dari Pemkot, Pemkap, lalu kemudian Pemprov dan lain sebagainya. Artinya dalam pengelolaan informasi publik itu ada standar-standar tertentu yang kemudian itu kemudian harus atau wajib kemudian teman-teman dianut. Nah,
menurut Mbak Eli, apa yang kemudian itu menjadi prioritas ya, standar prioritas dari sebuah lembaga untuk kemudian menyimpan informasi dan dokumentasi yang kemudian ada? Ini berarti yang ditanyakan itu informasi setiap saat. Betul, ya, informasi setiap saatnya yang wajib itu. ada. Jadi sahabat elektorial, kalau kita ngomong KPU Kota Blitar ya ada dua badan yang ada di dalamnya dalam perspektif keterbukaan informasi publik. Yang pertama itu badan publiknya adalah KPU Kota Blitar sendiri. Nah ini badan publiknya KPU Kota Blitar, tapi pejabat pengelola dan dokumentasi ini ada sendiri badannya, PPID ada sendiri. Nah, jangan salah karena kalau di bahasa hukum nih Bang Edi nih tahu ya. Iya. Jadi jangan error in persona. Jadi Error mintanya apa? Nah ini. Jadi pemohon informasi harus cerdas begitu, harus cerdas. Kita butuhnya data apa? Jangan-jangan itu yang memiliki ya kalau bahasa hukumnya itu yang menguasai informasi itu Bawaslu mintanya ke KPU. Nah, itu. Ntar nggak dikasih marah-marah. Repot. Nah kan, Bawa masa demo ya, nah repot kan itu kan. jangan dong, ngopi masih enak loh. Betul. Nah. Jadi begitu. Jadi diidentifikasi dulu butuhnya apa? Karena kalau ngomong KPU Komisi Pemilihan Umum itu sudah jelas ya apa dan bagaimana ruang lingkup kerjanya apa sehingga kita bisa mendefinisikan data-data apa yang dimiliki oleh KPU dan sudah pasti walaupun sama-sama penyelenggara pemilihan umum begitu Bawaslu juga bisa mungkin difahami dengan sama padahal secara data mereka menyimpan data yang berbeda antara KPU dan Bawaslu. Nah itu badannya itu. Nah sama-sama kalau mungkin ke badan publik kami bisa menghimbau ya baca regulasinya begitu. Tapi kalau untuk ke publik ya itu saran kami adalah ini ada dua hal. KPU sebagai badan publik Bapak Ibu sahabat elektorial ya menyebutnya Ya, itu sobat elektorial. punya websitenya sendiri. Yang kalau ngomong informasi setiap saat itu pasti ada struktur badan publiknya. Jadi siapa komisioner di situ. Nah itu profil pimpinan badan publik dan yang paling urgent saat ini itu disoroti dari pejabat publik itu adalah LHKPN. LHKPN itu mungkin bisa ngomong berkala tapi untuk saat ini itu masuk kategori setiap saat yang harus ada. Jadi accessible. Boleh dicek. Iya, jadi nanti kekayaannya berapa bisa tahu. Oh, ternyata misalkan Mas Rangga nih punya aset apa gitu, aja iya. begitu. Bisa dicek di websitenya. Saya juga sudah intip sahabat elektorial. Tapi kalau bisa. yang jelas, kalau lihat informasinya, istri saya masih satu, sobat elektorial. Duh, jadi nggak enak nih perasaan. Nggak bercanda aja. Oke. Jadi itu yang minimal harus ada Mas struktur visi misi. Jadi kita bisa tahu ya apa sih visi misinya KPU Kota Blitar begitu. Ini kalau ngomong badan publiknya, ngomong PPID-nya. PPID itu juga punya struktur sendiri. Betul. Jadi kalau berurusan dengan pelayanan informasi publik, ada sahabat elektorial yang mau memohon informasi, jangan ngurusin badan publiknya, yang ngurusin pelayanan informasi publik tuh ada PPID-nya begitu loh. Itu. Jadi oke, katakanlah kok orang mikirnya sekarang terus kalau lagi nggak ada gelaran pemilihan umum ini komisioner ngapain begitu kan? Ngapain? Aku mintanya ke komisionernya langsung aja jangan dong. Iya. Sudah ada aturannya PPID. Tahapannya ada. Jadi betul. Jangan mentang-mentang misalkan kenal sama saya, Pak Umam, Bu Nini, Bang Edi, Gus Habib, terus minta data ke mereka atau mungkin kenal Kasubag, Pak Sek sudah kenal, aku minta data dong. Nggak seperti itu prosedurnya. Semua ada ngisi formulir gitu ya. Betul. Kayak mau masuk rumah aja. Masa iya langsung nyampe di ruang tengah? Nggak mungkin kan kita ketok pintu dulu, masuk ruang tamu baru ke ruang tengah. Jadi minta informasi begitu. Betul Mas sekali. Gitu. Nah ini sedikit saja kita bicara ke tadi sudah disebutin sengketa permohonan informasi. Iya, ya. Betul. Itu yang pertama, kenapa sih kok bisa terjadi sengketa? Nanti bisa dilanjutkan lagi. Terus bagaimana sih proses mekanisme sengketa itu? Iya, oke. Ini saya nggak tahu ya hari ini tuh apa gitu. Kok jadi kebetulan banget gitu. Saya ditodong terus ngomongin sengketa, kebetulan saya di bagian penyelesaian sengketa informasi. Saya ketua divisinya di situ. Jadi sahabat elektorial seperti yang sempat kita bahas tadi sama Mas Rangga ya, bahwa kita mohon dulu nih informasi publik, kita mohon kalau misalnya memang tidak puas dengan jawabannya atau
hilaf gitu badan publiknya, Iya. PPID-nya hilaf tidak menanggapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak ditanggapi, ajukan keberatan dulu. Kalau diajukan keberatan juga jawabannya tidak puas atau melebihi jatuh temponya begitu ya, punya hak. Pemohon informasi punya hak mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Betul. Provinsi Jawa Timur. Langsung ke sana atau mungkin ada karena digital ya, pelaporan Iya. bisa lewat digital. Jadi baik permohonan informasi maupun permohonan penyelesaian sengketa informasi itu bahasa undang-undang itu bisa dilakukan dengan dua cara, langsung dan tidak Tidak langsung. langsung. Langsung datang, ya kan, ngisi formulir permohonan. Kalau di KPU Kota Blitar kan permohonan informasi, kalau di kita permohonan penyelesaian sengketa informasi. Iya. Bisa by email, bisa bersurat, semua banyak kemudahan. Semua lengkap ya, nanti dicari di Lengkap. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Sobat Betul. Elektorial. Nah, Tapi ada syaratnya. ada syarat juga ya? Undang-undang dasar sebagai pondasi hukum yang ada di negara kita dan ada undang-undang itu menjamin keterbukaan informasi publik. Artinya publik, sahabat elektoral semua punya hak untuk mendapatkan informasi publik tersebut, tapi dengan satu syarat, gitu loh. Apa syaratnya itu? Mohon informasi juga harus satu syarat. Pemohon informasi harus melampirkan kopi identitas sebagai bentuk atau legitimasi dari legal standingnya, gitu ya, Iya. berhak mendapatkan informasi yang diminta. Jadi identitasnya itu KTP Ya, gitu kopi KTP. Nah, Nah. kalau tidak, undang-undang juga mengatur badan publik dalam hal ini KPU Kota Blitar atau PPID-nya menolak permohonan itu. Bisa ditolak. ditolak. Nah, jadi jangan marah-marah. Kalau Iya. situnya yang salah, kita yang dimarahin gimana dong gitu. Jadi kan. memang sobat elektorial dimanapun Anda berada, bila mana kemudian sobat elektorial itu kemudian bisa menjadi bagian dari pemohon informasi, maka pastikan salah satu yang kemudian wajib sobat elektorial punya atau kemudian miliki adalah KTP ya. KTP. Jadi kalau kemudian teman-teman belum ngurus eKTP, teman-teman ini yang anak-anak SMA ini ya, Ya. biasanya pemilih pemula ini yang belum rekaman eKTP atau mungkin migrasi ke Blitar tapi belum miliki KTP padahal sudah mutasinya udah dicabut di luar kota sana. Belum Nanti diurus di sini, Belum diurus ya. masuk ke sini. Nah, segera urus karena syarat untuk memohon informasi bagi sobat elektorial adalah identitas atau KTP yang kemudian tertera. Itu legal standing sebagai Legal warga standing, ya? negara. Jadi itu membuktikan bahwa oh benar pemohon ini adalah warga negara yang dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan informasi yang dia mau gitu, yang Oke. dia mauin. Kalau enggak apa dong? Legitimasinya nggak bisa. Itu baru mohon ya, apalagi nanti sudah ini terus disengketakan ke kita. Kita juga nggak punya dasar. Nggak punya dasar. Nggak punya Siapa dasar. dia, si A, si B ini begitu. tadi. Iya, Ya. kalaupun oke dia lahir misalnya di Kota Blitar, tapi apa yang membuktikan dia bagian dari Kota Blitar begitu? Oke. Kalau bukan identitas. Nah, makanya ini himbauan juga ya. Iya. Kita jadi dukcapil ya. Nggak Nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Himbauan yang memang sudah ini pemilih pemula nih betul. utamanya. Tidak hanya nanti pemilih pemula itu dalam mengurus identitas itu mendapatkan haknya untuk memilih, karena juga pakai identitas ya Mas Iya betul, Rangga ya. harus pakai eKTP terlebih Nah, dahulu. itu tidak hanya mendapatkan haknya untuk memilih, tapi mempermudah seluruh urusan-urusan dan akses-akses publik yang lainnya. Termasuk mendapatkan hak mendapat informasi. Betul. Nah, itu memperoleh hak ya kan, memperoleh informasi. Pakai identitas dulu. Terakhir ini. Ya, Terakhir. saya mohon maaf sekali ini tadi. Ada pesan nggak sih buat sobat elektorial dimanapun Anda berada, bila mana kemudian menemukan atau kemudian istilahnya mau mencari informasi di satu lembaga tapi kemudian dipersulit, mungkin bisa dikasih tahu tips-tips untuk kemudian sobat elektorial gimana sih kalau misalkan saya mau mencari informasi ke dinas A, dinas B, ke C gitu misalkan kaitannya dengan ini. Baik, sahabat elektorial ya, jadi saat kita membutuhkan sebuah informasi yang pertama harus diidentifikasi adalah informasi apa yang kita butuhkan dan siapa yang menguasai itu, begitu kan? Jadi kalau ngomong badan publik itu harus tahu siapa yang menguasai. Nah, pengetahuan tentang keberadaan PPID itu penting. Jadi di setiap kabupaten kota itu ada PPID pembantu dan PPID utama. Kalau misalnya memang identifikasinya itu informasi yang dibutuhkan itu adanya di desa misalnya itu PPID pembantu. Mintanya bisa ke PPID utama tapi nanti disposisi ke desa.
Biasanya anggaran desa itu yang banyak diminta, Iya, keterbukaan betul, mengenai dana betul. desa itu. Nah, tapi kalau minta ke PPD Utama, ke Kominfo, Diskominfo misalnya, bisa saja. Oh bisa. Tapi takes time kan, butuh waktu karena Diskominfo itu harus mendisposisikan karena informasinya yang menguasai desa begitu. Jadi pintar-pintar mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan sehingga tepat sasaran. Nah, terkadang kesulitan yang dialami itu bukan karena memang badan publiknya yang mempersulit, tapi karena memang ketidaktahuan kita sebagai pemohon informasi. Betul. Jadi identifikasi dulu apa yang kita butuhkan, harus kemana dan bagaimana kita memohon informasi Informasi. tersebut, gitu Mas Rangga. Cerdas memilih dan cerdas untuk kemudian mendapatkan informasi. Itu. Gitu ya. Oke, tak terasa waktunya sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Mas Mohon Rangga. maaf ini tadi kita langsung nodong sobat elektorial dan selamat menjalankan tugas amanah nanti di tempat yang Siap, lain siap, gitu untuk siap. melakukan supervisi monitoring. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.